Dengarkan jiwa terpilih. Di antara benda-benda biasa di sekitarmu, di antara dinding yang tampak diam dan langit-langit yang seolah tidak bersuara, ada sesuatu yang sedang menatapmu tanpa mata, mengawasi tanpa bergerak, hadir tanpa memperkenalkan diri. Semesta melihat apa yang mungkin tidak kau perhatikan. Di kamarmu, di ruang tempat engkau beristirahat dan menenangkan tubuhmu, ada sebuah benda yang diam, tampak tidak berbahaya, tampak seperti barang biasa, namun membawa beban yang tidak pernah ditulis untuk jiwamu. Ketahuilah, kehadirannya bukan kebetulan. Ia tidak terselip di sana tanpa maksud. Ia ditempatkan dengan niat, ditinggalkan dengan energi, diikat dengan harapan yang bukan datang dari langit yang suci. Semesta bersaksi bahawa niat itu tidak lahir dari cahaya, melainkan dari tempat di mana hati manusia tercampur antara keinginan, ketakutan, dan keterikatan yang tidak sehat. Di sekeliling benda itu, telah lama berputar bayang-bayang seorang perempuan yang tidak terlihat, tetapi selalu dekat, menempel di udara, menempel di suasana, menempel di rasamu terhadap dirimu sendiri. Ia tidak menyapa namamu, tetapi jejaknya ada di dalam kegelisahan yang sulit kau jelaskan. Ia tidak menampakkan wajah, tetapi keberadaannya tercium di dingin yang tiba-tiba merayap di tulang punggungmu ketika ruangan harusnya tenang. Ia tidak mengetuk pintu, tetapi energinya menyusup di antara mimpi-mimpimu, membuatmu bangun dengan rasa lelah, seolah tidurmu bukan istirahat, melainkan pertempuran yang tidak kau mengerti. Jiwa terpilih, ruangan tempat engkau duduk sekarang bukan sekadar ruangan. Ini medan, ini altar, ini garis depan. Di tempat inilah pikiranmu diganggu, fokusmu dipecah, doamu terputus, rencanamu ditunda, hatimu dibuat ragu terhadap diri sendiri. Kau mungkin mengira dirimu sekadar mudah terdistraksi, sekadar lelah, sekadar banyak pikiran. Tetapi semesta bersaksi, tidak semua beban adalah milikmu. Sebagian adalah kiriman. Sebagian adalah titipan energi yang disangkutkan pada benda yang seharusnya tidak pernah menjadi bagian dari hidupmu. Apa yang ada di sekitarmu sekarang bukan lagi hanya objek. Ia telah dijadikan pijakan. Ia telah dijadikan pintu kecil tempat energi berat masuk pelan-pelan. Ia telah menjadi magnet yang menarik kesamaran, kabut, keterlambatan, keraguan dan rasa kosong tanpa alasan. Di sekelilingnya, doa menjadi berat, pikiran mudah terseret ke arah yang membuatmu terlambat, menunda, kehilangan semangat tanpa sebab yang jelas. Perempuan yang tidak tampak itu tidak selalu jahat, tetapi ia terikat. Terikat pada keinginan, pada obsesi, pada rasa memiliki yang tidak sehat, pada luka yang tidak disembuhkan. Ia menolak melepaskanmu. Ia ingin hadirmu selalu tertaut, meski hanya melalui benda, memanfaatkan celah di duniamu yang tidak kau jaga dengan sadar. Ia tidak ingin kau bebas. Ia ingin pikiranmu mengambang, jiwamu sumpek, hatimu menggenggam beban yang bukan punyamu. Namun semesta datang hari ini membawa keputusan lain. Apa yang pernah dibiarkan berdiam dalam diam, sekarang dipanggil ke terang. Apa yang pernah ditoleransi, sekarang dihakimi oleh cahaya. Apa yang pernah kau anggap wajar, kini ditunjukkan sebagai sesuatu yang mengganggu aliran hidupmu. Ini bukan untuk menakutimu, ini untuk membangunkanmu. Jiwa terpilih, bukan tanpa alasan matamu menemukan pesan ini. Bukan kebetulan tanganmu berhenti di sini ketika kau bisa saja menggulir layar melewati kata-kata ini. Kegelisahan yang belakangan sering datang, tidur yang hampa, sensasi seperti ada yang mengamati, semua itu bukan semata imajinasi yang harus kau abaikan. Itu adalah alarm halus. Itu adalah panggilan semesta untuk mengajakmu memperhatikan sesuatu yang selama ini kau biarkan mengendap di sudut ruangan, sudut ingatan, sudut hati. Kau telah berjalan terlalu lama dalam kabut. Kau terlalu sering menyalahkan dirimu sendiri atas hal-hal yang tidak sepenuhnya berasal dari dalam dirimu. Kini tirai mulai disingkap. Bukan agar kau ketakutan, tetapi agar kau waspada. Bukan agar kau merasa lemah, tetapi agar kau sadar betapa kuatnya dirimu ketika kau berdiri bersama cahaya, bukan bersama bayang-bayang. Dengarkan dengan tenang. Tarik napas perlahan. Rasakan pekatnya udara di sekitarmu, rasa berat yang kadang datang,
rasa dingin yang tidak masuk akal, rasa penuh di kepala saat hendak berdoa atau hendak fokus. Semesta tidak ingin kau hidup setengah sadar. Semesta tidak ingin jiwamu berjalan dengan mata batin tertutup, mengira semua rasa adalah milikmu sendiri. Di ruangan ini, di tempat engkau duduk, tembok-tembok yang diam telah lama menjadi saksi. Mereka mendengar kata-kata yang tidak pernah ditujukan untuk kebaikanmu. Mereka menyimpan bisikan yang tidak kau dengar, tetapi jiwamu merasakan getarannya. Energi yang tertinggal pada benda-benda kecil, hadiah dari masa lalu, kenang-kenangan dari hubungan yang tidak sehat, barang-barang yang kau simpan hanya karena terbiasa. Meski setiap kali menatapnya ada rasa mengganjal yang tidak bisa kau jelaskan. Jiwa terpilih, semesta mengundangmu untuk mengakui sesuatu. Kau kelelahan bukan hanya karena tugas, bukan hanya karena rutinitas, tetapi karena terlalu banyak energi yang menghisap kekuatanmu di tempat di mana seharusnya kau dipulihkan. Rumah seharusnya altar pemulihan, bukan medan serangan halus yang terus mengurasmu setiap hari. Namun dengarkan ini dengan hati yang lapang, engkau tidak sendirian. Di atas segala hiruk-pikuk yang tidak terlihat, ada penjaga yang berdiri. Ada malaikat penjaga yang selama ini menahan hal-hal yang tidak kau mengerti, menjaga garis yang tidak boleh dilampaui oleh kegelapan. Kau bertahan sejauh ini bukan karena kebetulan, melainkan karena ada tangan yang menjagamu, ada doa yang melingkupimu, mungkin dari dirimu sendiri, mungkin dari seseorang yang menyebut namamu dalam sepi, mungkin dari leluhur yang memohon kebaikan untuk keturunannya. Hari ini semesta tidak hanya mengingatkan, semesta menggeser sesuatu di garis takdirmu. Atmosfer di sekelilingmu sedang berganti lapisan. Dari lapisan berat menuju lapisan yang mulai menyala lembut. Dari kabut menuju kejernihan. Dari ketakutan menuju kesadaran dan keberanian. Apa yang dulu terasa seperti penundaan tanpa akhir, kini pelan-pelan berubah menjadi percepatan yang tidak bisa dihentikan. Akan ada momen ketika kau bertanya, mengapa semuanya terasa begitu terlambat? Mengapa doa seolah melayang di udara tanpa jawaban? Mengapa orang-orang yang kau sayangi sering hadir membawa kebingungan, bukan kedamaian? Semesta berkata, tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada rintihan lembut di malam hari yang tidak tercatat. Setiap helaan napas yang kau tarik sambil menahan tangis telah menjadi bagian dari getaran besar yang hari ini mengundang perubahan. Apa yang dulu menggenggammu kini dipaksa melepaskan pegangan. Apa yang dulu memanfaatkan kelembutanmu kini dikembalikan kepada pemiliknya. Benda-benda yang menyimpan jejak energi lama, energi niat yang bukan untuk kebaikan jiwamu, dipanggil ke hadapan cahaya. Semesta tidak ingin lagi ruangan ini menjadi tempat di mana kesedihan terasa wajar. Semesta ingin ruangan ini menjadi ruang penyembuhan, ruang kelahiran ulang, ruang di mana jiwamu boleh menangis sekaligus pulih tanpa ada bayang-bayang yang menyusup di sela-sela napasmu. Jiwa terpilih, dengarkan bisikan halus ini. Engkau tidak sedang dihukum, engkau sedang dibangunkan. Alarm yang berbunyi bukan tanda bahaya yang akan menghancurkanmu, melainkan tanda bahwa waktunya tiba untuk menutup pintu-pintu yang dulu kau biarkan sedikit terbuka. Waktunya tiba untuk mengembalikan benda-benda tertentu kepada tanah, kepada api, kepada jarak, kepada tempat di mana energi mereka tidak lagi menyentuhmu. Bangkitlah secara perlahan, bukan dengan panik, tetapi dengan kesadaran. Lihat sekelilingmu dengan mata baru. Jangan pandang ruanganmu hanya sebagai kumpulan barang. Pandanglah ia sebagai cermin dari dalam dirimu. Setiap benda membawa cerita. Setiap sudut membawa memori. Setiap hadiah membawa energi dari tangan yang pernah memberikannya. Ada yang membawa doa, ada yang membawa luka, ada yang membawa obsesi, ada yang membawa niat yang tidak pernah kau setujui, tetapi masuk karena kau tidak menolaknya. Semesta menuntunmu untuk berjalan pelan di dalam ruanganmu, seolah engkau sedang memasuki tempat suci. Letakkan tanganmu di dada, rasakan detak jantungmu. Biarkan intuisi, biarkan suara halus di dalam dirimu memandu. Pandang satu persatu benda yang menempel, tergantung, tersusun. Jangan buru-buru, jangan menyalahkan diri sendiri atas apa yang dulu kau izinkan. Kau tidak tahu, hari ini kau tahu.
Dan ketika kau tahu, kau menjadi saksi dari perubahan yang akan kau izinkan. Ada hadiah yang dulu kau terima ketika hatimu rapuh, ketika engkau begitu ingin dicintai hingga engkau menerima apapun tanpa bertanya apakah itu menyihatkan jiwamu. Ada benda yang kau beli ketika hatimu kosong hanya untuk menutupi rasa sepi, dan kini ia menjadi titik tempat sepi itu terus berputar. Ada foto, surat, aksesoris kecil, pakaian, benda simbolik yang terikat pada seseorang yang niatnya tidak pernah sepenuhnya mendoakan kebaikanmu, tetapi ingin menahanmu tetap di orbitnya. Bila di antara benda-benda itu ada yang membuat dada terasa sesak setiap kali kau memandangnya, bila ada yang membuatmu teringat pada versi dirimu yang tersenyum di luar namun runtuh di dalam, ketahuilah, itulah yang semesta tunjukkan. Kau tidak sedang membuang barang. Kau sedang melepaskan simpul yang menahan perjalananmu. Balutlah benda itu, pisahkan dari ruangan inti tempat engkau beristirahat. Ucapkan dalam hati dengan suara lembut namun tegas bahwa ikatan energi di antara dirimu dan benda itu selesai sampai di sini. Terima pelajaran, lepaskan beban. Ingatlah, jiwa terpilih, apa yang layak tinggal di dekatmu akan membawa rasa lapang, bukan rasa menyesakkan. Apa yang sungguh datang dari cinta yang sehat akan menenangkan, bukan mengikat dengan kecemasan. Apa yang datang dari niat murni membuatmu bertumbuh, bukan mengecilkan dirimu sendiri. Setelah engkau memisahkan apa yang perlu dilepas, berdirilah di tengah ruangan. Tarik napas dalam, hembuskan pelan. Biarkan suaramu, betapapun lirih, mengumandangkan doa untuk ruang ini. Kata-katamu memiliki gelombang, niatmu memiliki daya. Engkau tidak perlu hafal rangkaian doa tertentu untuk punya otoritas. Yang kau perlukan adalah ketulusan dan keberanian untuk mengakui bahwa ruangan ini, tubuh ini, hidup ini adalah amanah yang hendak kau jaga. Ucapkan dengan bahasamu sendiri, dengan lembut namun bersungguh-sungguh, bahwa hanya energi yang selaras dengan terang, dengan kebaikan, dengan kedamaian yang berhak tinggal di sini. Minta agar segala bayang-bayang yang menempel, segala sisa niat yang tidak murni, segala ikatan yang tidak terlihat, dibersihkan. Bayangkan cahaya yang lembut turun dari atas, mengalir seperti air bening ke setiap sudut. Masuk di bawah ranjang, menyapu bagian belakang lemari, menyusup di antara buku-buku, menyinari sudut-sudut yang selama ini tidak pernah benar-benar kau lihat. Semesta mendengar isi hatimu lebih dari kemegahan doamu. Maka jangan takut jika kata-katamu sederhana, yang penting adalah kejujurannya. Ketika hatimu jujur, malaikat bergerak. Ketika niatmu murni, garis-garis tipis yang dulu menjadi jalan masuk bagi energi yang tidak sehat mulai tertutup. Ruangmu akan mulai terasa berbeda. Kadang tidak langsung, kadang pelan. Mimpi mulai jernih, tidur mulai sedikit lebih dalam. Pikiran yang dulu kacau menemukan satu titik tenang yang baru. Jiwa terpilih, ada satu sudut lagi yang sering diabaikan. Sudut yang tidak kasat mata, yaitu kebiasaan dan batasan. Energi yang mengganggumu tidak hanya datang dari benda, tetapi juga dari pintu yang kau buka bagi manusia. Tidak semua orang yang tersenyum padamu memeluk dengan doa. Ada yang mendekat hanya untuk mengukur kelemahanmu. Ada yang merapat hanya untuk memastikan bahwa engkau tidak melampaui batas bayangan mereka tentang siapa engkau seharusnya. Mulai hari ini, semesta mengajarkanmu seni menjaga jarak dengan penuh cinta. Engkau tidak harus membenci siapapun untuk melindungi dirimu. Engkau hanya perlu jujur bahwa tidak semua orang pantas berdiri terlalu dekat dengan pusat jiwamu. Bila ada interaksi yang setiap selesai meninggalkanmu merasa kosong, kecil, salah terus, bersalah tanpa sebab, terhakimi tanpa penjelasan, perhatikan. Itu adalah tanda. Energi mereka tidak selalu jahat, tetapi tidak selaras dengan tahap perjalananmu saat ini. Tidak apa-apa jika engkau perlahan mundur. Tidak apa-apa jika engkau membatasi akses pesan, pertemuan, obrolan yang hanya menguras, bukan menguatkan. Engkau tidak berhutang penjelasan kepada siapapun yang mengejek keheninganmu, tetapi tidak pernah peduli luka batinmu. Engkau hanya berkewajiban untuk jujur kepada jiwa yang dipercayakan kepada tubuh ini.
Engkau bertanggung jawab menjaga nyala api di dalam dirimu agar tidak padam oleh tiupan orang yang tidak mengerti betapa mahalnya nyala itu. Jangan heran bila setelah engkau mulai membersihkan ruangan dan mempertegas batas batin, beberapa orang pergi dengan sendirinya. Jangan kaget bila beberapa hubungan terasa menjauh. Ini bukan karena engkau tiba-tiba menjadi buruk. Ini karena frekuensi jiwamu berubah. Orang-orang yang hanya betah di suara gaduh akan tidak nyaman ketika engkau mulai memilih hening yang sehat. Mereka yang hanya suka berputar di drama akan bosan ketika engkau mulai memilih tenang dan jelas. Semesta menegaskan, jangan kejar mereka. Jangan memanggil mereka kembali hanya karena sunyi membingungkanmu. Sunyi itu sendiri sedang mengajari sesuatu. Di dalam sunyi itulah suara jiwamu yang selama ini tenggelam dalam kebisingan mulai muncul ke permukaan. Di sana engkau akan mulai mengenali siapa dirimu ketika engkau tidak sedang mencoba menyenangkan siapapun. Di sana engkau akan melihat luka-luka lamamu dengan jernih, bukan untuk diulang, tetapi untuk disembuhkan. Ingatlah, yang sedang dipulihkan sekarang bukan hanya ruangan di sekitarmu, tetapi ruangan di dalam dirimu. Begitu banyak kata yang pernah menggores jiwamu, dilontarkan di saat engkau tidak punya pertahanan. Kata-kata yang menyebutmu tidak cukup baik, terlalu lambat, terlalu sensitif, terlalu banyak, terlalu sedikit. Kata-kata yang membuatmu mengecil, membungkuk, meminta maaf atas keberadaanmu sendiri. Semesta datang hari ini untuk menghapus label-label itu dari dinding batinmu. Engkau bukan terlalu banyak, engkau bukan terlalu kurang. Engkau sedang belajar menjadi utuh. Luka-lukamu bukan bukti bahwa engkau gagal. Luka-lukamu adalah bukti bahwa engkau bertahan. Bahwa di tengah hantaman, ada bagian dari dirimu yang memilih tetap hidup. Ada titik kecil di dalam dirimu yang berkata, walaupun diam, bahwa engkau layak melihat hari berikutnya. Itu sebabnya engkau disebut jiwa terpilih. Bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena tidak pernah berhenti bangkit. Bukan karena hidupmu mulus, tetapi karena di tengah retakan engkau masih menyisakan ruang untuk percaya walau hanya sebesar satu titik. Semesta melihat titik itu. Semesta meniupnya pelan, menjadikannya nyala yang hari ini kau rasakan sebagai dorongan halus untuk berubah, untuk membereskan, untuk berdiri sedikit lebih tegak dari kemarin. Dan di tengah semua ini, ketahuilah bahwa engkau dijaga. Ada malaikat yang namanya mungkin tidak kau kenal, tetapi geraknya terasa di momen ketika engkau hampir menyerah. Namun entah bagaimana ada satu peristiwa kecil yang membuatmu bertahan. Satu kalimat, satu pertemuan, satu potongan lagu, satu video, satu pesan, satu pelukan, satu senyum yang muncul tepat ketika dadamu terasa hancur. Itulah cara semesta berkata, engkau tidak berjalan sendirian. Kini, jiwamu sedang dipindahkan dari musim penantian pasif ke musim pergerakan yang selaras. Apa yang dulu terasa tertahan, pelan-pelan akan bergerak. Bukan dengan ledakan yang membuatmu kaget, tetapi dengan aliran yang konstan, seperti sungai yang tidak pernah berhenti meskipun permukaan tampak tenang. Rezekimu bukan hanya berupa materi, tetapi juga berupa kesempatan, koneksi, kesehatan batin, mulai diarahkan ke jalur yang tidak lagi tersumbat oleh benda dan ikatan yang tidak selaras. Setiap langkah kecil yang kau ambil hari ini, membersihkan satu sudut, melepaskan satu benda, menata ulang satu meja, memilih satu batas baru dalam hubungan, adalah deklarasi di hadapan semesta bahwa engkau siap untuk hidup dengan lebih sadar. Jangan meremehkan tindakan sederhana. Di ranah spiritual, hal-hal kecil yang dilakukan dengan kesadaran bisa mengguncang struktur lama yang sudah bertahun-tahun menempel. Dan ketika malam datang, sebelum engkau memejamkan mata, duduklah sejenak di ruangan yang telah kau ubah. Rasakan bedanya. Mungkin tidak langsung sempurna. Mungkin masih ada daun-daun kering dari musim lama yang belum sepenuhnya tersapu. Tidak apa-apa. Yang penting adalah arahmu telah bergeser. Engkau tidak lagi membiarkan dirimu tidur di tengah kekacauan yang kau anggap wajar. Engkau memilih untuk bersekutu dengan keteraturan, dengan kesucian sederhana, dengan kejelasan.
Letakkan tanganmu di dada dan ucapkan dalam hati bahwa engkau siap menerima hidup yang selaras dengan jati dirimu yang sesungguhnya. Bahwa engkau tidak lagi mau membawa beban yang bukan milikmu. Bahwa engkau mengizinkan cahaya untuk menyingkap apapun yang masih tersembunyi. Meski menyingkap berarti harus jujur tentang hal-hal yang dulu engkau bela habis-habisan. Kejujuran ini tidak untuk mempermalukanmu, tetapi untuk membebaskanmu. Jiwa terpilih, mulai hari ini, engkau akan berjalan dengan kewaspadaan yang lembut. Kewaspadaan yang bukan lahir dari kecurigaan, melainkan dari cinta kepada dirimu sendiri dan kepada sumber cahaya yang menjagamu. Engkau akan lebih peka terhadap suasana. Engkau akan segera tahu ketika sebuah ruangan membuat jiwamu mengecil. Engkau akan merasakan ketika satu pesan membawa energi yang tidak sehat. Engkau akan mampu berkata tidak tanpa rasa bersalah yang berlebihan. Ini adalah tanda bahwa identitasmu sedang direstorasi. Dulu, engkau mungkin melihat dirimu sebagai tokoh sampingan dalam hidup orang lain. Sekarang semesta menempatkanmu kembali di pusat panggung takdirmu sendiri. Bukan agar engkau menjadi egois, tetapi agar engkau tidak lagi hidup dengan mematikan dirimu demi membuat semua orang nyaman. Cahaya tidak dimaksudkan untuk disembunyikan di bawah meja hanya karena ada yang silau. Cahaya dimaksudkan untuk menerangi. Namun ingatlah, menerangi bukan berarti memaksa. Tugasmu bukan mengubah semua orang. Tugasmu adalah menjaga nyala di dalam dirimu agar tetap menyala, sehingga siapapun yang memang ditakdirkan berjalan bersamamu bisa menemukan jalan dengan sedikit lebih mudah. Dan siapapun yang tidak sanggup berjalan di bawah cahaya itu akan pergi dengan sendirinya, tanpa engkau harus berteriak mengusir. Kini, izinkan dirimu memasuki momen hening yang paling dalam. Semesta menuntunmu ke dalam doa yang bukan hanya diucapkan dengan bibir, tetapi dipahat di dalam rasa. Duduklah seolah engkau duduk di hadapan sesuatu yang sangat mencintaimu, yang mengenal tiap luka dan tiap kekuatanmu, yang tahu berapa kali engkau pecah dan berapa kali engkau diam-diam menyusun serpihannya. Biarkan hatimu berbisik bahwa engkau siap direngkuh oleh rencana yang lebih tinggi daripada ketakutanmu, bahwa engkau memilih percaya meski engkau masih gemetar, bahwa engkau mengizinkan energi penggenggam, energi kepemilikan yang tidak sehat, energi iri, energi manipulatif untuk keluar dari hidupmu, bahwa engkau mempersilakan malaikat penjaga dan segala bentuk perlindungan ilahi untuk menempati ruangan di sekitarmu dan ruangan di dalam dirimu. Semesta menyelimuti doa itu. Di atas kepalamu, tak terlihat oleh mata, seperti ada mahkota halus yang mulai disiapkan. Bukan mahkota untuk kesombongan, tetapi mahkota untuk kesadaran. Mahkota bagi jiwa yang pernah dibiarkan sendiri di tengah badai, namun memilih tetap hidup. Mahkota bagi seseorang yang berulang kali disalahpahami, tetapi masih menyisakan ruang untuk memaafkan, sekaligus menjaga jarak ketika diperlukan. Setiap luka di dalam dirimu tidak lagi hanya menjadi lubang. Perlahan, luka itu menjadi jendela. Dari sanalah cahaya masuk. Dari sanalah orang lain suatu hari akan melihat bahwa engkau tidak hanya selamat, tetapi bertumbuh. Kisah-kisah yang hampir menguburmu akan berubah menjadi bukti bahwa engkau tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Engkau hanya sedang diproses, disembunyikan sementara dari pandangan orang yang belum mampu menghargai mutiara yang sedang dibentuk di dalam dirimu. Dan ketika engkau merasa ragu, ketika hari-hari ke depan masih membawa tantangan, ingatlah momen ini. Ingatlah bahwa semesta pernah berbicara kepadamu, memintamu membersihkan ruanganmu, menata energimu, menjaga batasmu, dan menyadari betapa berharganya jiwamu. Tidak ada langkah mundur yang bisa membatalkan kebenaran ini. Bahkan ketika engkau jatuh lagi, kebenaran ini tetap ada. Engkau tetap jiwa terpilih, bukan karena engkau tidak pernah gagal, tetapi karena engkau selalu dipanggil untuk bangkit. Bila di dalam hatimu ada persetujuan dengan segala yang baru saja kau baca dan rasakan, ucapkan pelan-pelan di dalam diri, atau tuliskan dengan sadar, bahwa engkau menerima kepenuhan dari apa yang semesta tuliskan bagimu. Dengan begitu, engkau bukan hanya menjadi pendengar pesan, tetapi menjadi penanda di bumi
atas apa yang telah diputuskan di alam yang tidak kasat mata. Dan setelah semua kata ini mengendap, berjalanlah di hari-hari berikutnya dengan langkah yang sedikit lebih tegak, dengan pandangan yang sedikit lebih jernih, dengan hati yang sedikit lebih berani. Ingat selalu, energi yang berusaha mengekangmu telah kehilangan kekuatannya ketika engkau memilih untuk melihat, memilih untuk membersihkan, memilih untuk berdiri bersama cahaya. Engkau bukan lagi sekadar bertahan di tengah ruangan yang berat. Engkau kini menjadi penjaga altar di dalam rumahmu sendiri, di dalam jiwamu sendiri. Semesta telah berbicara. Kini giliranmu hidup selaras dengan apa yang engkau dengar.